412 atau mungkin yang lebih dikenal dengan Aksi Kebangsaan Indonesia yang diselenggarakan pada Minggu pagi dan bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia memang meninggalkan banyak masalah. Di antaranya adalah pada saat Aksi Kebangsaan Indonesia ini memang banyak sekali hal-hal yang berbau politis dan tentunya hal ini juga melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta yang dimana pada saat Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day tidak boleh ditunggangi atau tidak boleh adanya aktivitas yang berbau hal-hal politik. Selain dari masalah tersebut, ternyata ratusan ribu peserta yang hadir di sini juga meninggalkan banyak masalah juga. Di antaranya adalah taman-taman yang ada di seputaran Hotel Indonesia ini rusak parah dan bisa Anda lihat juga pemirsa, ini merupakan salah satu titik yang tanaman yang parah yang dimana memang kalau kita lihat kemarin banyak sekali para peserta aksi yang duduk di sekitaran taman, bahkan ada yang menginjak-injak pada saat Aksi Kebangsaan Indonesia berlangsung. Tidak hanya dari taman-taman yang rusak yang ada di Bundaran Hotel Indonesia, ternyata juga ada masalah lainnya, yaitu sampah yang dimana banyak sekali sampah bertebaran pasca Aksi Kebangsaan Indonesia yang dilaksanakan pada Minggu pagi bertepatan dengan Car Free Day. Dan tentunya hal ini mengundang banyak tanya dari masyarakat dan juga mengundang banyak prihatinan dari masyarakat terkait dengan Aksi Kebangsaan Indonesia ini. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Sigit Aryo, MNC Media melaporkan. Parade Kita Indonesia yang diselenggarakan bertepatan dengan Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi kemarin penuh politik. Acara tersebut jika mengacu pada Pergub DKI tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor sangatlah menyalahi aturan karena Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan sebagai ajang politik. Aksi Kita Indonesia yang diselenggarakan pada Minggu pagi bersamaan dengan acara Car Free Day cukup menarik perhatian masyarakat. Banyaknya atribut partai politik yang bertebaran pada saat aksi berlangsung membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai izin yang didapat oleh pihak panitia. Karena jika mengacu pada peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, acara Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan sebagai ajang politik. Di dalam Pergub DKI Jakarta nomor 12 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Banyak masyarakat yang menyayangkan Aksi Kita Indonesia ternyata mengandung unsur-unsur politik. Ya itu seharusnya ada tempatnya, tidak di acara di mana itu semua umum berkumpul di situ. Itu memang acara umum ya, bukan diperuntukkan di mana tidak diizinkan juga sebenarnya seperti itu. Kalau bagi saya sih nggak tepat waktunya. Menurut saya sih nggak boleh ya, kan udah jelas peraturannya. Kalau CFD itu nggak boleh bawa politik. Apalagi ini saat pilkada ya. Jadi sangat ini banget disayangkan sekali gitu ya. Warga berharap partai politik harus bisa menempatkan diri di tengah masyarakat tanpa harus mengganggu kepentingan umum. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Sigit Aryo, MNC Media memberitakan. Sejumlah pihak menyayangkan acara Car Free Day akhir pekan kemarin dinodai kegiatan partai politik. Parade kebudayaan bertajuk Kita Indonesia, syarat dengan atribut parpol. Parade kebudayaan bertajuk Kita Indonesia yang diselenggarakan di area Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan diwarnai pelanggaran kepentingan partai politik. Atribut seperti bendera dan kaos berlogo partai digunakan dan dibawa oleh peserta aksi. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, area Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Sejumlah pihak menyayangkan aksi Kita Indonesia yang digelar saat acara Car Free Day Minggu kemarin. Pergub DKI Jakarta jelas menyatakan acara Car Free Day harus bebas dari agenda politik. Banyak kalangan menilai aksi 4 Desember kemarin tidak produktif.
Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menilai kegiatan tersebut dilakukan untuk menandingi aksi Super Damai 212 hari Jumat lalu. Menurut Hari, harapan masyarakat sebaiknya direspon dengan sikap dan kepastian hukum yang berkeadilan, bukan dengan aksi tandingan. Penyelesaian ini kita perlu solusi. Solusi itu bukan terus melakukan sesuatu tandingan ya. Jadi mau itu pejabat, mau itu Pak Ahok atau itu misalnya pendemo dan sebagainya. Intinya masyarakat itu ingin lihat semua diperlakukan di mata hukum secara sama dan adil. Kalau ada ketegasan, kejelasan, saya rasa akan reda dengan sendirinya. Yang menjadi masalah kan kalau saya lihat ya dari kacamata saya agak lambat penanganannya. Senada dengan Hari, politisi Partai Golkar mengecam aksi 412. Meski partainya ikut serta, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa aksi tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas. Itu merusak dan memalukan Indonesia. Karena apa ya? Yang terjadi kan merusak taman, merusak mental karena banyak yang dibayar. Sementara itu, Walhi Jakarta menilai kegiatan aksi 412 syarat pelanggaran. Pasalnya, aksi berbalut promosi kebinekaan tersebut berubah menjadi ajang konsolidasi partai di tempat terlarang. Yang pelanggarannya sih yang kita soroti, nah di poin 2-nya, Car Free Day tidak boleh dilakukan dengan unsur-unsur politik atau dan sebagainya. Merawat Indonesia, merawat Bhinneka, ini bagus. Tetapi yang nggak bagus ada bendera partai politik. Dan itu juga melanggar peraturan, ya. Saat ini kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah masuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Banyak pihak berharap agar persidangan dapat berlangsung adil dan profesional, serta menjunjung tinggi norma yang berlaku sebagai salah satu hukum yang diakui di negeri ini. Tim MNC Media melaporkan. Aksi 412 atau mungkin yang lebih dikenal dengan aksi kebangsaan Indonesia yang diselenggarakan pada Minggu pagi dan bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia memang meninggalkan banyak masalah. Di antaranya adalah pada saat aksi kebangsaan Indonesia ini memang banyak sekali hal-hal yang berbau politis dan tentunya hal ini juga melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta yang dimana pada saat Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day tidak boleh ditunggangi atau tidak boleh adanya aktivitas yang berbau hal-hal politik. Selain dari masalah tersebut, ternyata ratusan ribu peserta yang hadir di sini juga meninggalkan banyak masalah juga. Di antaranya adalah taman-taman yang ada di seputaran Hotel Indonesia ini rusak parah dan sandalnya juga pemirsa. Ini merupakan salah satu titik yang tanaman yang parah yang dimana memang kalau kita lihat kemarin banyak sekali para peserta aksi yang duduk di sekitaran taman, bahkan ada yang menginjak-injak pada saat aksi kebangsaan Indonesia berlangsung. Tidak hanya dari taman-taman yang rusak yang ada di Bundaran Hotel Indonesia, ternyata juga ada masalah lainnya, yaitu sampah yang dimana banyak sekali sampah bertebaran pasca aksi kebangsaan Indonesia yang dilaksanakan pada Minggu pagi bertepatan dengan Car Free Day. Dan tentunya hal ini mengundang banyak tanya dari masyarakat dan juga mengundang banyak prihatinan dari masyarakat terkait dengan aksi kebangsaan Indonesia ini. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Sigit Aryo, MNC Media melaporkan. Parade Kita Indonesia yang diselenggarakan bertepatan dengan Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi kemarin penuh politik. Acara tersebut jika mengacu pada Pergub DKI tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor sangatlah menyalahi aturan karena Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan sebagai ajang politik. Aksi Kita Indonesia yang diselenggarakan pada Minggu pagi bersamaan dengan acara Car Free Day cukup menarik perhatian masyarakat. Banyaknya atribut partai politik yang bertebaran pada saat aksi berlangsung membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai izin yang didapat oleh pihak panitia. Karena jika mengacu pada peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, acara Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan sebagai ajang politik. Di dalam Pergub DKI Jakarta nomor 12 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan sara serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Banyak masyarakat yang menyayangkan aksi Kita Indonesia ternyata mengandung unsur-unsur politik. Ya itu seharusnya ada tempatnya, tidak di acara di mana itu semua umum berkumpul di situ. Itu memang cara umum ya, bukan diperuntukkan di mana tidak diizinkan juga sebenarnya seperti itu.
Kalau bagi saya sih nggak tepat waktunya. Menurut saya sih nggak boleh ya, kan udah jelas peraturannya. Kalau CFD itu nggak boleh bawa politik, apalagi ini saat pilkada ya. Jadi sangat ini banget, disayangkan sekali gitu ya. Warga berharap partai politik harus bisa menempatkan diri di tengah masyarakat tanpa harus mengganggu kepentingan umum. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Sigit Aryo, MNC Media memberitakan. Sejumlah pihak menyayangkan acara Car Free Day akhir pekan kemarin dinodai kegiatan partai politik. Parade kebudayaan bertajuk Kita Indonesia, syarat dengan atribut parpol. Parade kebudayaan bertajuk Kita Indonesia yang diselenggarakan di area Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan diwarnai pelanggaran kepentingan partai politik. Atribut seperti bendera dan kaos berlogo partai digunakan dan dibawa oleh peserta aksi. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, area Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Sejumlah pihak menyayangkan aksi Kita Indonesia yang digelar saat acara Car Free Day minggu kemarin. Pergub DKI Jakarta jelas menyatakan acara Car Free Day harus bebas dari agenda politik. Banyak kalangan menilai aksi 4 Desember kemarin tidak produktif. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menilai kegiatan tersebut dilakukan untuk menandingi aksi Super Damai 212 hari Jumat lalu. Menurut Hari, harapan masyarakat sebaiknya direspon dengan sikap dan kepastian hukum yang berkeadilan, bukan dengan aksi tandingan. Penyelesaian ini kita perlu solusi. Solusi itu bukan terus melakukan sesuatu tandingan ya. Jadi mau itu pejabat, mau itu Pak Ahok atau itu misalnya pendemo dan sebagainya. Intinya masyarakat itu ingin lihat semua diperlakukan di mata hukum secara sama dan adil. Kalau ada ketegasan, kejelasan, saya rasa akan reda dengan sendirinya. Yang menjadi masalah kan kalau saya lihat ya dari kacamata saya agak lambat penanganannya. Senada dengan Hari, politisi Partai Golkar mengecam aksi 412. Meski partainya ikut serta, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan bahwa aksi tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas. Justru merusak dan memalukan Indonesia. Karena apa ya? Yang terjadi kan merusak taman, merusak mental karena banyak yang dibayar. Sementara itu, Walhi Jakarta menilai kegiatan aksi 412 syarat pelanggaran. Pasalnya, aksi berbalut promosi kebinekaan tersebut berubah menjadi ajang konsolidasi partai di tempat terlarang. Yang pelanggarannya sih yang kita soroti, nah di poin 2-nya, Car Free Day tidak boleh dilakukan dengan unsur-unsur politik atau dan sebagainya. Merawat Indonesia, merawat Bhinneka, ini bagus. Tetapi yang nggak bagus ada bendera partai politik. Dan itu juga melanggar peraturan ya. Saat ini kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah masuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Banyak pihak berharap agar persidangan dapat berlangsung adil dan profesional, serta menjunjung tinggi norma yang berlaku sebagai salah satu hukum yang diakui di negeri ini. Tim MNC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, meski diikuti oleh ribuan massa, tidak semua peserta parade budaya yang digelar di Car Free Day Sudirman Tamrin Jakarta datang atas inisiatif sendiri. Ya, beberapa peserta mengaku bahwa diminta untuk berpartisipasi lantaran diiming-imingi uang. Ribuan peserta memadati parade budaya Kita Indonesia di Car Free Day Sudirman Tamrin Minggu pagi kemarin. Meski demikian, fakta mengejutkan terkuak di balik penyelenggaraan parade ini. Ternyata tidak semua peserta parade budaya datang atas inisiatif pribadi. Mereka datang lantaran diiming-imingi uang saku serta makan gratis. Katanya pawe
Bapak Nasdem, Partai Nasdem gitu. Katanya mah belum saya terima ya, katanya mah 200 gitu. Tapi kalau makanannya alhamdulillah gitu ya, udah ada. Kadang di lapangan ada roti tambahan, juga minum tambahan. Ya. Uang saku antara 100 sampai 150. Aksi parade budaya ini juga dikeluhkan warga DKI Jakarta lantaran mengganggu mereka yang tengah berolahraga. Keganggu lah. Sebenarnya kan semuanya melarang. Semua kan perkumpulan untuk mau keagamaan, apa segala macam itu tempatnya nggak di sini. Yeah. Sementara itu PLT Gubernur DKI Jakarta menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti jika ada pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Car Free Day itu prinsipnya hanya boleh, ini pasal 7 nih ya, pasal 7 Undang-Undang Pergub nomor 2 tahun 2016, mungkin ya, rencanakan kita akan bahas. Pergub 6 nomor 16, itu hanya boleh untuk kegiatan olahraga, seni budaya, sama lingkungan hidup. Yang kedua, tidak boleh untuk kegiatan politik, dan hari ini kita lihat rambu-rambu, juga ada beberapa, tidak banyak sih, bendera-bendera partai. Tidak hanya itu, parade budaya mengambil tema Kita Indonesia ini juga menyisakan tumpukan sampah. Bahkan beberapa peserta kedapatan menginjak-injak tanaman. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama terlibat permasalahan bertubi-tubi. Belum lagi selesai drama kasus dugaan korupsi lahan sumber waras yang belum juga menunjukkan titik terang. Ahok masih harus berurusan dengan polisi terkait dugaan penistaan agama. Berapa kali juga diperiksa KPK, tidak bisa jadi tersangka. Tapi setelah ditangani oleh Polri, bisa menjadi tersangka. Itulah takbir umat Islam peserta aksi Super Damai 2 Desember lalu. Saat Kapolri Jenderal Tito Karnavian membandingkan kinerja polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Untuk menunjukkan keseriusan Polri, bahwa Polri sangat serius menangani kasus ini dan mengajukannya. Sementara itu, drama kasus Ahok di KPK belum menunjukkan titik terang. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan BPK sudah membuka hasil auditnya. Kita menyebutnya kerugian negara. Namun KPK bergeming. Sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Urus saja itu temuan BPK. Ini udah ada kerugian negara. Wajar saja bilang Fahri Hamzah terdengar emosi. Pasalnya, BPK dan berbagai pihak sudah menjelaskan adanya dugaan persekongkolan antara Ahok dan oknum di DPRD DKI Jakarta. Kerugian negara sebesar 191 M. Dia mengirim surat kepada Ketua DPRD itu pada tanggal 21 Oktober. Nah ini saya kira Ahok memperhitungkan itu secara baik. Ya, eksekutif kan mendesak terus. Ayo dong. Istilahnya itu barter tadi belas semangka. UPS scanner printer itu 800 miliar. Sebagian tanah rumah sakit sumber waras itu adalah 800 miliar. Kondisi itulah yang dinilai memicu sinyalemen adanya perlakuan istimewa untuk Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Beberapa kali juga diperiksa KPK, tidak bisa jadi tersangka. Tapi setelah ditangani oleh Polri, bisa menjadi tersangka. Tim MNC Media melaporkan.